Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Kali ini gue pengen kasih tahu ke kalian nih, karena sekarang Bitcoin udah mencapai harga. Mungkin kalau kalian nonton video ini, kalau sekarang sih gue ngeliatnya sekitar 1,9 M, ya. Atau mungkin kalau kalian ya bisa naik sekitar 2 M juga mungkin, mungkin di atas 2 M, mungkin malah anjlok lagi di bawah 2 M. Nah, di sini sih gue pengen kasih tahu ke kalian, kalian harus hati-hati ya. Jangan melihat orang kayak, wah dia beli Bitcoin lagi naik-naik, gue ikut-ikutan nih, gue all in nih ya. Karena dengan Bitcoin gue bisa untung 100%, 1000%, 200%, jadi ikut-ikutan gitu. Orang FOMO kalian ngikut gitu. Nah, jadi nggak semua hal itu kalian harus benar-benar dicerna terus. Jadi kalian harus memahami sebagian ini cocok nggak buat kalian saat ini ya. Lihat modal juga, lihat apalagi ya, lihat kemampuan kalian, lihat dana darurat kalian juga ya. Jangan ada nih yang di komentar di YouTube gua bilangnya, Hen, kata si Timothy dan Kalimat Sada dan lain-lain itu ini bagus untuk kita beli sekarang. Betul, betul. Gue juga suka cara gue suka ilmu yang udah mereka share ya, Kalimat Sada ya sama Timothy ya. Jadi gue juga belajar dari mereka yang nggak gue paham, gue ambil yang baiknya buat gue, cocok buat gue. Tapi dari sini kalian juga harus ngerti eh, mereka itu sama kalian itu berbeda. Nggak semua 100% sama ya. Dari segi modal, dari segi ilmu, dari segi kemampuan, keadaan ya. Jadi jangan samain. Nah, dan jangan samain kalian bilang Timothy tapi pernah mulai dari nol, Hen. Mulai dari nol dia beli Bitcoin dan akhirnya dia bisa jadi kaya raya. Terus Kalimat Sada juga pernah merubah, gue lupa sekitar berapa juta ya, puluhan juta mungkin ke miliaran atau berapa, gue juga lupa ya. Gue pokoknya dia bisa merubah modal-modal yang segitu sampai besar ya. Entah itu dalam waktu singkat, dan itu gue juga nggak tahu. Yang intinya dia bilang seperti itu ya di media sosial. Nah, kalian bayangin begini. Oke, kita nih, kalian mau jadi dia, tapi kalian pun nggak sama nolnya. Ngerti nggak sih? Mulai nolnya itu sama dia itu beda ya. Mungkin dia mulai dari nol dalam keadaan yang ada dukungan dari keluarga, entah itu dalam eh, segi uang, dalam segi dalam segi pendidikan dan lain-lain. Ya, pasti nanti ada pertanyaan lagi. Enggak, Hen, si Timothy pernah hidup susah, si Kalimas Sada juga pernah hidup susah sampai dia ngumpulin duit buat investasi atau trading ya. Pertama kalian lihat backgroundnya dulu. Kita ngomong dulu. Mereka kalau kan gue udah bilang, mulai dari nol itu berbeda. Lihat deh. Menurut mereka, semiskin-miskinnya mereka, si Timothy itu punya karyawan, guys, di usia mudanya. Gue pernah lihat podcast dia sama cewek, ya, gue gak tahu. Dia bilang kan, waktu dia miskin, dia masih punya karyawan sekitar, nah, itu bayangin. Dia punya karyawan aja, udah punya perusahaan, masih dibilang, dia masih ngerasa diri dia miskin. Ngerti kan dari sini? Perbedaan miskinnya dia sama kita itu beda. Itu yang pertama. Ya. Terus mulai dari nolnya pun pasti beda. Ya. Contohnya si yang kalian sering panggil si Prof ya, Kalimat Sada. Kalau kita lihat backgroundnya itu dia aja udah dipanggil Prof aja berarti profesor. Prof itu singkatnya profesor nggak sih? Betul nggak? Tuh. Nah, jadi dia itu yang pasti untuk menjadi eh, pernah menjadi dosen juga ya, gue lihat di media sosial, berarti dia harus kuliah. Miskinnya beda. Dari sini udah beda ya. Kali mungkin beberapa orang miskinnya itu beda-beda. Nah, tapi yang gua lihat, yang gua sering tahu, orang miskin itu sangat sulit untuk kuliah. Bukan berarti nggak bisa. Sulit. Ya, bukan berarti nggak bisa. Sulitnya gimana, Hen? Oke, sekarang udah zaman udah maju. Kita bisa belajar di mana aja. Tapi di zaman gua dulu teknologi belum ada maju, kita tuh harus kuliah nih. Kita mau kuliah aja kita harus kerja. Kerjanya itu bukan hanya kerja enak juga, jadi kita harus kerja yang ngatur jadwal juga. Kan ada tuh yang kuliah Sabtu Minggu ya, karyawan, kelas karyawan. Nah, itu pun kita udah pusing dari kerjaan ya. Belum tentu kerjaan bisa ngizinin ya. Semua perusahaan, semua kerjaan kita tuh belum tentu mengizinkan kita untuk kuliah. Itu yang pertama. Karena jadwalnya, guys. Karena jadwalnya itu sulit, pokoknya susah. Bisa, bisa, tapi agak susah. Susahnya lagi kenapa? Uang gajian kita. Cukup nggak? Nah, dulu kalau orang gajian mungkin ya, ini dari teman-teman gue, dari gue pun juga dulu bingung ya kan, kita gajian bulan. Tapi kalau kita bayar kuliah berarti
nggak cukup nih, bukan nggak cukup buat diri sendiri ya, kita nggak cukup buat ngasih kayak keluarga, buat bantu-bantu orang tua ya kan. Ya masa kita cuma jadi beban doang sih, udah lulus sekolah tapi tetap nggak bisa ngasih apa-apa. Kalau gue gitu prinsip gue udah lulus ya gue harus nyari duit. Gue udah dapet ilmunya nih, gue udah bisa baca, gue udah bisa AB, gue udah punya pikiran ya kan, ya gue harus nyari duit. Masa gue punya penghasilan tapi gue nggak bisa ngasih duit orang tua, keluarga gue, bantu-bantu, yang itu namanya egois menurut gue. Kalian egois banget, harus bilang kayak gue harus bahagiain diri sendiri. Ya betul, sisain beberapa uang kalian hasil gaji kalian buat nyenengin diri sendiri serta buat nyenengin orang di sekitar kalian, khususnya orang yang udah ngebantu kalian, yang udah ngorbanin waktu, ngorbanin banyak hal buat kalian lulus seperti ini gitu ya. Meskipun ada yang mungkin nggak bisa kesampaian kuliah ya nggak apa-apa, ada yang nggak kesampaian pengen baru cuman SMP ya nggak apa-apa, kalian masih bisa usaha ya. Sulit ya, sulit banget ya, apalagi mau kuliah. Kuliah itu mahal guys, dulu di zaman gue tuh mahal banget ya. Gue uang masuknya aja sekitar itu, uang per tahun ya kalau nggak salah ya, mungkin hampir 5 juta ya kalau nggak salah, 3 juta lebih. Ya kalau sekarang murah, kalau kalau sekarang dengan keadaan gue sekarang ya, gue udah bisa trading, udah dapat duit dari A B C ya kan, ya gue bisa maksudnya ya kan, segitu dalam setahun. Nah cuman kalau dulu, gue dulu benar-benar susah banget. Gue kuliah pun masih mikir-mikir, gue nabung pun itu berbulan-bulan kali ya, setahun kali ya, untuk ngumpulin uang buat gue bisa kuliah ya. Ibaratnya udah ada cadangan nih, kan kerja nggak mungkin selamanya kita di perusahaan orang tuh nggak ada nggak ada yang tahu kita kapan nih, berapa lama di situ ya. Kadang kita di PHK, kadang kita diganti, di cut, di rolling, dan lain banyak hal ya. Itu gue udah mikirin di masa yang lalu. Tapi gue mikirin lagi guys, waktu itu karena gue pas-pasan, keluarga gue juga bukan mungkin serabutan ya, gue juga butuh bantuin adik-adik gue dan lain-lain. Ya udah, gue tinggalin ya, di masa itu gue nggak bisa kuliah fix karena nggak punya duit ya. Bukan hanya gue yang nggak punya duit, gue punya duit, gue bisa kerja gajian, cuman kan gue nggak bisa mikirin diri sendiri ya. Sampai sekarang kalau ditanya, Hen, nyesel nggak ada penyesalan buat gue ya. Kalau ditanya kepengen ya kepengen, di masa itu gue kepengen, tapi di masa ini gue nggak tahu kenapa. Di masa itu gue pengen banget kuliah ya, mungkin gue bingung harus ngapain. Gue juga nggak tahu trading, gue nggak tahu investasi, karena belum, lingkungan gue tuh lingkungan yang setelah lulus ya udah pada kerja, kerja A, kerja B, C ya. Gue membosankan menurut gue, mungkin gue belum nemu titiknya. Gue dulu membosankan banget, ngerasa gue harus ikutin jalan orang yang sama, yang gue udah tahu akhirnya juga seperti ini ya. Ya, akhirnya alhamdulillah gue eh, karena teknologi udah makin maju ya, ya gue searching searching ya nemu ini. Gue sebagai desainer, gue juga sebagai investor trading ya kan, dan banyak hal sebagai jual jasa juga ya. Pokoknya semua gue cobain ya, sampai gue nemuin di mana hal yang gue suka. Yang sekarang cuma dua aktivitas gue, trading dan investasi. Yang satu gue paling ngedesain, gue jual jasa desain ilustrasi, bikin aplikasi, website, dan lain-lain. Dan gue yakin kalian juga bisa. Tapi nggak apa-apa guys, kalau kalian tanya, "Han, berarti susah ya untuk jadi seorang Timothy dan Kalimat Sada biar jadi sukses?" Ya, eh, sebenarnya nggak gampang karena banyak hal. Mereka, contohnya begini guys, kayak kita tuh butuh koneksi nggak sih? Butuh banget. Pertama yang kita perlukan untuk jadi mereka itu uang, pasti uang. Tapi sebelum uang tuh ada ilmunya, isi ilmu investasi di otak itu yang pertama. Lalu uang itu benar-benar berguna. Yang ketiga lagi yaitu koneksi ya. Kita nggak ada koneksi nggak akan bisa apa-apa juga guys ya. Ibaratnya orang dalam lah ya, orang dalam mau sekaya apapun orang, kita butuh banget koneksi, kita butuh banget orang-orang dalam ya. Orang kaya aja butuh penjabat ya, penjabat pun butuh orang kaya, jadi saling menguntungkan aja. Pemerintah pun begitu guys, pemerintah pun butuh banget uang, butuh banget orang kaya, dan orang kaya butuh pemerintah buat investor, buat ini bla bla bla. Jadi sekaya apapun kalian nanti, sekalian punya uang lebih paling kaya di dunia pun, kalian butuh mereka ya. Nah, dari sini gue sih kepengennya dari pembicaraan gue ini, gue pengen kalian membuka sedikit wawasan kalian ya, bahwa ketika kalian melihat sesuatu hal yang menurut kalian untung, kalian bisa pikir panjang dulu, disaring dulu informasinya serta di riset ya. Jangan lihat untungnya dulu,
tapi lihat kerugiannya. Apa yang kalian rasain nanti ketika kalian mencoba ini, mencoba investasi trading A di B di C, gue beli ini, katanya gue apa nih yang akan gue alamin. Nah, itu yang pertama. Siap enggak? Nah, itu tergantung dari kalian dan kalian gimana caranya meminimalisir kerugian. Ya, kita beda guys ya. Bagi si Timothy dan Kalima Sada mah kalau rugi 100 juta 1 miliar pun 200 miliar mereka masih bisa tidur. Tenang, bisnis mereka banyak, penghasilan mereka banyak, gue yakin. Pemasukan mereka juga banyak. Ya, beda cerita ya. Kalau kita yang emang pemasukannya masih kayak pas-pasan, ya kan, masih sulit. Habis itu kita masih menata gitu, menata keuangan kadang kita nabung dana darurat dan lain-lain masih aja kepake, ya kan. Ada aja buat kita nolong ini A B C D banyak hal. Tapi nggak apa-apa. Eh, Nikmatin jangan dipikirin ya, jangan mentang-mentang aduh gue miskin lagi jalan, gue nggak ada pendukung, gue nggak ada koneksi, gue nggak ada uang, bla bla. Jangan gitu guys, hidup itu nggak ada yang bisa mastiin kalian bakal jadi apa nanti. Yang pasti kalau gue dulu diem aja nggak ngapa-ngapain, gue bakalan jadi orang yang bener nggak berguna. Gue bakalan nyesel banget dulu mungkin ya, malah sampai saat ini gue nyesel kenapa harus selambat ini gue mencoba dunia yang sekarang gue jalanin ya. Kenapa nggak dari dulu pas gue SMP, pas gue SMA, pas SD malah ya. Cuman ya sudahlah, syukurin aja ya. Untungnya waktu itu gue masih terus masih terus belajar karena gue doyan belajar, gue terus belajar, gue kulik semuanya, gue kulik nih. Karena gue kan kerja di mall, gue ngeliatin orang di mall, ke orang nih setiap pagi selalu kerja cuma pakai laptop. Dari situ tuh gue cari tahu apa sih gunanya laptop selain buka-buka YouTube, selain cuma ngetik-ngetik doang ya kan. Oh ternyata ada ini, oh bisa ini, bisa ini, bisa ini. Gue jalanin meskipun lambat, tapi nggak apa-apa, yang penting pasti ya. Meskipun kalian ngerasa diri kalian gue di umur segini gue baru nyoba ini, apakah mungkin nggak ya, ilangin pikiran kayak gitu guys, karena setiap orang tuh timelinenya beda-beda. Jadi mungkin ini udah di jalan kalian, rezeki kalian. Yang penting satu sih menurut gue, jadi lebih baik di hari kemarin. Meskipun itu cuma kayak satu langkah aja. Kemarin kalian tahun kemarin ya